Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 7012-10181. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melakukan tugas pertemuan 12 dengan mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Sepriano M.Com. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat statement pemilihan if di bahasa pemrograman PHP. Oke, step pertama kita buka exam, kita start F sama MySQL-nya. Lalu kita buka text editor. Jadi contoh umum dari kondisi if itu seperti ini. If kondisi Jadi bentuk umum dari kondisi if itu seperti ini. Kondisi umumnya. Di sini yang pertama saya mempunyai project contoh penggunaan statement if yang mana ada variabel nilai dengan angka 40. Jadi jika ingin mengeksekusi yang ini, maka nilainya harus di atas 60. Tapi ketika nilainya ini di bawah 60, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Contohnya coba kita run, ketik localhost / codphp ini adalah nama foldernya, ketik admin1.php. Nah, seperti inilah hasil outputnya. Nilai Anda adalah 40. Maaf, Anda tidak lulus karena kita kasih nilainya di sini 40. Kalau kita kasih nilainya di sini 95, Ctrl S, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Coba kita run. Nah, selamat, Anda lulus. Baiklah, selanjutnya saya mempunyai project yaitu contoh dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif. Di sini saya mempunyai dua variabel yaitu variabel nilai dan indeks. Di sini juga ada if dan else. Yang pertama ada if 80 sampai 100 indeks A, 65 sampai 79 indeks B, 50 sampai 64 indeks C, nilai 0 sampai 49 itu indeks D. Jadi echo ini adalah untuk hasil outputnya. Jadi dia akan mengeksekusi nilai Anda adalah dia akan memanggil dari variabel nilai. Variabel nilai kita angkanya ada 75. Jadi 75 itu dia dalam kategori indeks apa? Jadi di 75 itu dia termasuk ke dalam indeks B. Oke. Jadi contoh kita run dulu. Kita run. Nama filenya ini lat2php. Nilai Anda adalah 75 dengan indeks B. Karena di dalam variabel nilai kita ada angka 75 dan angka 75 itu termasuk ke dalam indeks B. Kalau kita kasih angka 100, kita Ctrl S, maka dia akan seharusnya mengeluarkan indeks A. Coba kita run, kita refresh. Nilai Anda adalah 100 dengan indeks A. Baiklah, selanjutnya di sini saya mempunyai project yaitu contoh penggunaan statement suite. Menurut saya statement suite ini dia hampir mirip sama if dan else, cuman berbeda di sintaksnya. Jadi di dalam project saya ini saya mempunyai dua variabel yaitu variabel nilai dan variabel terbilang. Di sini ada case 0, ada case 1 sampai case 5. Lalu di sini ada echo. Echo ini fungsinya sama seperti tadi untuk hasil outputnya. Jadi hasil outputnya nanti bentuk terbilang dari angka, dia akan memanggil
variabel kita. Sementara variabel kita nilainya adalah 6. Angka 6 itu dia tidak termasuk cache, maka dia akan default, akan mengeksekusi yang ini, tidak ada nilai. Oke, contoh kita run, nama filenya 3. Bentuk terbilang dari angka 6 adalah tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai? Karena cache-nya cuma sampai 5 dan kita mempunyai variabel nilai yang angkanya 6. Kalau angkanya kita ganti dengan 3, kita Ctrl S, maka dia akan mengeksekusi seperti ini. Bentuk terbilang dari angka 3 adalah 3. Jadi dia akan mengeksekusi yang ini. Variabel terbilang 3. Selanjutnya di sini saya ada project PHP yang tidak dibungkus sama HTML lagi. Jadi projectnya adalah cara membuat perulangan while di PHP. Di dalam ini ada satu variabel dan perulangan while, dan dalam variabel saya ini mempunyai nilai 1, dan while ini dia kurang dari 10. Kenapa kurang dari 10? Kalau kurang dari 10 artinya kurang dari 10 itu 9, maka dia akan terus mengeksekusi sampai ke angka 1. Dari 10, 9, 8, dan akan stop sampai di angka 1. Dan echo dia memanggil variabel dan BR. BR ini gunanya untuk apa? Gunanya supaya hasil outputnya nanti dia tidak horizontal, tapi dia vertikal. Oke, kita masukkan cara runnya. Lihat hasil outputnya 4.php. Maka dia akan menghasilkan output 9, 8, 7, 6, 5 sampai angka 1 karena dia kurang dari 10. Kurang dari 10 artinya angka 9 dan stop di angka 1. Kalau kita ganti di sini dengan angka 5, maka 10 ini akan berhenti di angka 5. Kita run. Nah, 9, 8 hanya sampai 5 saja. Baiklah, di sini saya mempunyai project yaitu cara membuat perulangan duel di PHP. Menurut saya perulangan duel ini hampir mirip sama perulangan while, cuman perbedaannya kalau perulangan while akan melakukan perulangan kalau kondisi atau syaratnya sudah terpenuhi, sedangkan duel dia melakukan perulangan dulu kemudian memeriksa kondisinya atau syaratnya. Kalau kondisi sudah terpenuhi, maka duel akan melanjutkan perulangan. Sebaliknya, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan berhenti. Di sini saya mempunyai variabel yaitu dengan nilai 5 dan while ya besar dari 6. Echo ini fungsinya sama seperti tadi, dia untuk hasil outputnya. Jadi hasil outputnya dia memanggil echo, memanggil variabel. Nilai dari variabel kita adalah 5. Jadi hasil outputnya seperti ini. Maka dia akan mengeluarkan outputnya seperti ini 5. Kalau kita ganti nilai dalam variabel tadi kita ganti 4, kita Ctrl S, maka dia juga akan menghasilkan output 4. Baiklah, selanjutnya di sini saya mempunyai project yaitu membuat perulangan for di PHP. Di sini saya mempunyai 4 buah contoh perulangan, ada contoh 1 sampai contoh 4. Jadi setiap contoh ini, contoh 1 sampai contoh 3 ini atau contoh 1 sampai contoh 4 ini fungsinya sama, dan contoh 1 sampai contoh 3 ini hasil outputnya juga sama, cuman dari semua ini dia hanya berbeda di sintaksnya saja. Jadi hasil outputnya juga sama, terkecuali contoh 4. Contoh 4 ini hasil outputnya beda karena dia tidak memiliki BR. Sementara contoh 1 sampai contoh 3 ini dia menggunakan BR supaya hasil outputnya nanti dia tidak memiliki BR. 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 Supaya hasil outputnya
tidak horizontal tetapi vertikal. Jadi contoh 1 ini dia mempunyai variabel yang nilainya dia akan memanggil angka 1 sampai 10 dan akan berhenti di angka 10. Sama juga di contoh 2 dia menggunakan syntax break, dan yang ketiga dia menggunakan syntax break juga. Yang keempat dia tidak menggunakan atau lebih simple, maka hasilnya nanti dia akan horizontal, berbeda dari contoh 1 sampai contoh 3. Oke, kita lihat hasil outputnya. Latihan 6. Nah, contoh 1 sampai contoh 3 ini sama, berbeda dengan contoh 4. Dia tidak menggunakan BR juga, dan dia sintaksnya jauh lebih simple dari contoh 1 dan contoh 3. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan perulangan for di dalam variabel array. Jadi perlu kita ketahui, array itu adalah sebuah variabel yang menyimpan lebih dari sebuah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi array itu dalam PHP adalah jenis struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa elemen dari tipe data yang sama di dalam satu variabel atau di dalam satu variabel tunggal. Jadi di kita ini mempunyai satu variabel dan satu perulangan, dan satu variabel ini array-nya memiliki dua nilai, yaitu ada kale dan pire, dan perulangannya ini variabelnya itu dimulai dari nilai 0. Jadi echo ini dia akan menghasilkan output memanggil nilai dari variabel people ini, dan array itu nilainya atau datanya itu sangat banyak. Jadi array itu variabel yang menyimpan data yang sangat banyak itu, tapi di dalam satu variabel atau tipe data yang sama. Jadi untuk hasil outputnya ini seperti ini. Latihan 7.php. Nah, di sini hasil outputnya seperti ini, dan ini kalau kita refresh nilainya akan selalu berubah, nilai kale dan pire-nya. Baiklah, selanjutnya tadi kita menggunakan perulangan while, do while, dan for. Sekarang kita menggunakan for each. Itu fungsi for each ini dia untuk mempersingkat codingan kita agar codingan kita itu tidak banyak. Dan for each ini dia bisa menentukan apa yang pengen dia panggil gitu. Baiklah, di sini project saya ini memiliki dua variabel, yaitu variabel people dan variabel orang, dan memiliki array, nilai array-nya. Jadi si for each pertama ini dia memanggil key dan value-nya, artinya dia memanggil semuanya ini. Kalau dia hanya memanggil key saja, dia memanggil berapa jumlah nilai yang ada di variabel people ini. Tetapi kalau dia menggunakan value juga, artinya dia memanggil semuanya. Begitu juga di for each yang kedua ini, dia memanggil key dan value-nya. Sorry, di sini kita ganti atau kita hapus saja di sini. Kita Ctrl S. Jadi dari hasil ini semua, hasil outputnya seperti ini. Nah, hasil outputnya seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Karena di sini nilainya ada 4 nilai, maka jumlah array-nya juga ada 4 gitu. Begitulah kira-kira. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.